Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kursus membuat web.com? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Falah. Baiklah, kita akan melanjutkan video tutorial pembelajaran PHP kita. Oke, di sini saya telah menyediakan satu file dengan nama variable. Oke, kita akan buka dengan Notepad++. Oke, pada file ini saya sudah menuliskan kode seperti ini. Anda bisa mempost video ini untuk melihat kodenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data. Jadi nanti dalam bahasa pemrograman ini dikenal beberapa tipe data. Nah, data-data itu nanti akan disimpan sementara dalam sebuah variabel. Adapun aturan penulisan sebuah variabel, variabel itu harus diawali dengan tanda $. Nah, misalnya seperti ini. Nah, lalu diikuti dengan nama variabel, misalnya variabel namanya X. Nah, variabel bisa diberi nama yang singkat, misalnya seperti ini, variabel X. Nah, boleh juga kita buat panjang, misalnya di sini variabel nama depan. Nah, seperti ini. Nah, variabel itu boleh tidak dikasih nilai, walaupun sudah dideklarasikan seperti ini, lalu tidak kita beri nilai, itu tidak ada masalah. Nah, nama variabel itu harus diawali dengan huruf atau underscore. Nah, misalnya seperti ini. Nama belakang. Nah, seperti ini. Dan dia tidak boleh diawali dengan angka, misalnya seperti ini. Nah, kalau kita jalankan pada web browser, oke, kita akses filenya pada webku.com, lalu kita jalankan file variabel ini. Nah, di sini terjadi error pada line 24. Nah, ini pada bagian yang ini. Nah, ini variabel seperti ini tidak valid. Tidak boleh penulisannya seperti ini. Oke, kalau kita jalankan kembali, maka tidak error. Nah, lalu satu lagi, kita tidak boleh menggunakan variabel namanya this. Seperti ini. Nah, karena ini adalah variabel spesial pada PHP. Nanti ketika kita belajar OOP, kita akan belajar apa itu variabel this. Nah, lalu variabel itu bisa juga langsung kita beri nilai, misalnya Y. Lalu kita kasih nilai, di sini nilainya misalnya numerik. Misalnya nilainya 7. Nah, untuk mengeluarkan nilainya, kita bisa menggunakan language construct echo, lalu nama variabelnya. Nah, kalau kita refresh, nah di sini akan ada keluar angka 7. Nah, ketika kita membuat dua kali sebuah variabel, lalu memasukkan nilai yang berbeda, maka nanti ketika di echo, variabel tersebut akan mengeluarkan nilai yang terakhir. Nah, karena urut-urutan kode itu diterjemahkan dari atas ke bawah seperti ini. Nah, ketika saya echo kembali, oke, mungkin di sini saya tambahkan tag break. Nah, maka yang dicetak di sini nanti adalah 10 pada variabel Y yang terakhir. Nah, kita juga bisa melewatkan nilai sebuah variabel. Misalnya saya buat di sini variabel Z yang nilainya adalah variabel Y. Nah, dengan meletakkan tanda dan sebelum nama sebuah variabel. Ketika saya cetak variabel Z, maka nilainya adalah 10. Nah, seperti ini. Oke, kita kasih tag BR dulu, biar ada pemisahnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang scope sebuah variabel. Nah, untuk sementara ini saya jadikan komentar semua dulu.
saya akan fokus menjelaskan scope sebuah variabel. Nah, kalau kita refresh, ini hasilnya sudah kosong. Nah, misal di sini saya membuat satu variabel namanya variabel X dengan nilai misalnya 5. Oke. Lalu di sini saya membuat satu function. Nanti kita akan belajar function lebih detail dengan nama ambil nilai. Nah, di sini kita akan cetak nilai daripada X. Nah, lalu kita akan panggil functionnya ambil nilai. Kita simpan dan kita refresh, lalu kita jalankan di sini. Nah, di sini dikatakan tidak didefinisikan variabel X. Nah, padahal di sini ada variabel namanya X. Nah, ini disebut dengan variabel global. Sebuah variabel global itu tidak bisa diambil melalui function seperti ini. Nah, ini namanya area lokal. Nah, variabel global ini bisa dipanggil di area yang sifatnya global. Nah, seperti ini misalnya kita panggil dia. Nah, ketika kita refresh, nah di sini ada nilai 5. Nilai 5 ini berasal dari perintah yang ini. Nah, sedangkan perintah yang ini di sini terjadi pesan bahwasannya undefined variable X. Oke. Nah, saya tutup semua kode ini. Kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan dengan contoh variabel yang lokal, sifatnya lokal. Nah, kita buat satu function. Ambil nilai. Oke, di sini kita deklarasikan satu variabel namanya variabel X, nilainya adalah 5. Lalu kita echo variabel X. Nah, lalu kita panggil variabel tersebut, misalnya ambil nilai. Nah, kalau kita jalankan kode ini, nah maka akan dicetak nilai 5. Nah, tetapi ketika saya jalankan satu perintah lagi, seperti ini, saya akan mencetak variabel X yang ada di dalam function ini. Nah, lalu kita refresh. Nah, di sini dikatakan tidak didefinisikan sebuah variabel yang namanya X pada baris 56. Nah, di sini. Nah, karena scope-nya ini adalah lokal. Nah, sedangkan yang ini tadi, scope-nya adalah global. Oke, saya tutup. Nah, lalu bagaimana caranya sebuah variabel global bisa dipanggil melalui yang posisinya lokal? Nah, contohnya misalnya kita buat satu variabel yang sifatnya global. Oke, variabel X dengan nilai 5. Nah, lalu kita buat satu function. Satu function dengan nama ambil nilai. Nah, di sini kita bisa menggunakan keyword global untuk variabel X. Nah, di sini bisa kita echo variabel X yang berada pada sini, pada area global. Nah, diakses melalui area lokal. Nah, lalu ketika function ini kita panggil,
Nah, kita panggil functionnya, ambil nilai. Nah, sekarang kita refresh pada browsernya. Nah, sekarang variabel global tadi bisa diakses pada daerah yang sifatnya lokal. Nilainya dikeluarkan 5. Lalu bisa juga kita panggil secara global dengan nilai variabel X. Kalau kita refresh, nah akan keluar angka 5 juga. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang variabel. Kita akan lanjutkan video tutorial berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.